Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 8, terus pasal 16, 17 dan 18. Saya baca ciri-ciri daripada kota manusia, kota duniawi. Dan hampir semua kita, dan tidak ada yang bisa menghindari, kita masuk dalam arus kota ini. Dan kita hidup di kota-kota seperti ini. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul. Dia berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan bangsa-bangsa. Nah, ini ciri khasnya adalah memabukkan. Ya, orang mabuk itu tidak pernah menentang, tapi dia terseret, dia mengikuti, dan dia ingin tahu sehingga kita terjebak dan masuk dalam keadaan yang memabukkan. Memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan sekarang hal ini sudah terjadi dan semakin meluas, semakin terjangkau. Bahkan anak SD pun sekarang sudah bisa melihat dunia percabulan. Dan saudara, anak SD yang perempuan bisa bunuh mamanya. Seumur-umur waktu saya masih ya remaja SMA gitu kan, nggak pernah ada anak perempuan itu bunuh mamanya. Jadi kejahatan manusia itu bukan semakin berkurang, kemudian semakin ditekan gitu, enggak. Sudah menjangkau sampai anak-anak, dan anak-anak pun bisa bunuh orang. Ya, ini satu kondisi dunia yang sangat mengkhawatirkan ya. Dan sudah terjadi di depan kita. Kita akan melihat pada pasal 16 ayat yang ke-19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dan anggur di dalam kegeraman murkanya. Jadi di dalam kitab Wahyu itu ada 2 kota yang disebut, yang menjadi perwakilan puncak kejayaan manusia, membangun sesuatu, membangun kebanggaan diri, membangun semuanya, itu menjadi kota diwakili dengan Babel. Dan kemudian gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, membangun yang berbeda, jauh berbeda dari kota yang penuh dengan kemaksiatan dan kota yang penuh dengan kedurhakaan itu. Dia membangun kota yang kudus, kota yang berkenan pada Tuhan. Dan seluruh karakternya itu beda. Nah, nanti kita akan belajar dari gambar-gambar. Mungkin gambarnya terlalu banyak ya. Cuman saya ingin kita belajar pembentukan-pembentukan mulai dari sifat kita, mulai dari bangsa Israel, dari sejak Adam, Abraham, kemudian Musa memimpin bangsa Israel, dan bagaimana Tuhan membuat pusat daripada hidup orang percaya itu adalah bait Allah. Dan bagaimana Tuhan membuat bait Allah dengan seluruh sistem pola, bahannya, caranya, ukurannya, saudara, itu semua bukan cuman bentuk-bentuk desain yang manusiawi, bukan. Itu memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Jadi kalau kita lihat bangunan, aduh bagus ya, ya cuman bagus itu. Tapi nggak ada maknanya. Tapi kalau kita melihat pembentukan bait Allah yang merupakan inti dari kota Yerusalem, wah saudara, itu Tuhan sendiri yang perintahkan, Tuhan sendiri yang memberikan ukurannya, Tuhan sendiri yang memperlihatkannya, dan Tuhan sendiri yang memberikan bahan-bahannya, apa yang harus dipakai semuanya. Wah itu luar biasa tuh. Kita nggak cukup 1 jam mengertiin. Ya, saya menyelidiki tabernakel itu dari sejak saya umur 27 tahun sampai sekarang ini. Nggak pernah nggak kagum, saudara. Ada sesuatu yang baru, pengetahuan dari bait Allah itu. Wah, warnanya, angkanya, ukurannya, semua. Dan kita bukan hanya dibuat kagum dengan bentuknya, penampilannya, bukan saudara, tapi apa yang ada di dalam semua itu.
Itu hati Allah yang penuh dengan sifat-sifatnya itu ada dalam setiap ukuran itu. Dan saya jarang mendengarkan apa ya penyampaian-penyampaian itu dengan sangat dalam luas gitu. Walaupun saya kuliah teologi APB, teologi tabernakel juga pernah gitu. Dan saya sampai ngejar seorang bernama Pendeta Yusuf BS di Surabaya, yang gerejanya gereja tabernakel. Seluruh waktunya, hidupnya itu membahas tabernakel. Makanya gerejanya gereja tabernakel. Dan saya ketemu dia punya buku 3 jilid yang tebal sekali. Terus saya datang berbicara dan dia kasih bukunya. Terus buku yang ketiga saya beli sendiri. Yang 1, 2 itu dia kasih. Berdiskusi ngomong-ngomong. Setelah saya ingin belajar apa sih dari sudut pandang walaupun mereka bukan dari teologi reform. Tapi saya ingin mendengar. Dan dia katakan seperti itu dan saya belajar. Dan dia juga membuka banyak hal yang saya belum pernah belajar gitu kan. Dan kemudian saya kuliah lagi terus berjalan sampai hari ini. Nah, setelah itu sangat mengagumkan ya. Dan jarang ada orang yang setia khotbah tabernakel. Pendetanya udah meninggal ya. Nah, kita akan belajar di dalam kitab Wahyu pasal 16 ini yang ke-19 dikatakan bahwa cawan penuh dengan anggur kegerapan murkanya. Saudara sudah tahu bahwa dunia yang dibangun ini, pemerintahan kita yang ada, pemerintahan Donald Trump, pemerintahan Putin, Xi Jinping, ya, terus pemerintahan Kim Jong Un, dan pemerintahan Pakistan, India, Saudi Arabia, dan UAE ya. Sekarang lagi perang mereka, perang tentang rebutan negara Yaman, bom-boman ya. Jadi kalau kita lihat apa yang mereka tuju sebenarnya, saudara, itu waktu kita baca Alkitab, kita tahu betul arahnya kemana. Kenapa? Karena mereka semuanya ujungnya adalah memuliakan negaranya, memuliakan dirinya, dan memuliakan tujuan-tujuannya. Dan kemarin saya mendengarkan beberapa pembahasan di podcast beberapa anak-anak yang perhatian dengan kebangsaan Indonesia. Saudara akan digolkan undang-undang yang akan mencapai kekuasaan mutlak, otoritas mutlak dan diberikan pada presiden. Dan presiden akan seumur hidup di Indonesia dan akan digolkan di DPR. Saudara, kita sudah tahu kalau orang sudah dapat kekuasaan, dapat semuanya, pasti ujungnya apa? Dia akan menjadi Allah. Gak ada yang lain. Semua presiden seperti itu. Tapi kalau di gereja, kebalik. Tuhan Yesus mengajar mencuci kaki. Bayangkan, saudara, yang mereka capek itu yang seperti itu, kekuasaan yang tertinggi, yang paling mutlak, dia mau pegang. Ujungnya apa, saudara? Kematian, kebinasaan, kehancuran negara. Dan kita lihat menuju kemana negara kita? Kehancuran. Dan itu sudah dikatakan dalam seluruh sejarah Tuhan memegang bangsa-bangsa. Melawan aku di dalam kegelapan, sudah puncaknya aku hancurkan. Babilonia, Romawi, kota Roma, semua sudah hancur lebur. Kebanggaan negara-negara apapun hancur lebur. Nggak ada sesuatu yang bisa melawan Tuhan. Ya, di sini ya. Oke, kita lihat sekarang pasal 17. Ayat 1-6. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Kota Babel itu disebut pelacur besar, perempuan lacur. Tuhan Yesus menyebut gereja apa? Pengantin, bukan pelacur. Apa beda pelacur dan pengantin? Engkau bebas melakukan hubungan tanpa hukum, yang penting senang. Tapi dalam pengantin, saudara nggak bisa. Ada hukumnya, ada kekudusannya, ada privasinya. Jadi negara atau kota yang memiliki
kekuatan-kekuatan ini, saudara, itu pasti akan ada tempat maksiat, perjudian, dan semua itu akan dibuka semua. Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia, mau bikin tempat perjudian yang akan menjadi besar. Ini sudah ada rancangan supaya pendapatannya baik. Padahal di Indonesia judinya sudah banyak ini. Judol, ojol, dan bukan ojol ya. Judol, terus kemudian pinjol, yang jol-jol semua. Itu sudah mencengkeram seluruh rakyat Indonesia. Sampai anak SD pun sudah bisa utang pinjol. Dan sudah banyak beberapa orang bunuh diri. Karena nggak bisa balikin, ketakutan. Debt kolektornya datang, ngancam-ngancam, anaknya ketakutan, bunuh diri dia. Mengerikan sekali. Ini sistem ini apa yang di belakang seluruh kekuatan ini? Saudara, itu pastilah kegelapan. Kota yang penuh dengan kegelapan. Yang penting aku dapat duit. Mau meras apa, nggak peduli itu. Dan juga yang paling celaka adalah, saudara, yang memenuhi kekuasaan, yang memegang kendali itu memainkan peran sebagai pelacur. Kekuasaannya dilacurkan. Yang penting saya dapat duit. Kan pelacur gitu kan. Saya gadekan kegadisan saya, penting saya dapat duit. Tokoh-tokoh pemerintah yang berotoritas, pejabat-pejabat yang kadang-kadang kita sebut penjahat-penjahat itu akhirnya bisa menjadi pelacur. Saudara, bangsa yang hobinya melacur, Indonesia masuk nomor yang kelima. Senang korupsi, senang melacur, senang utang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan kita utang dulu aja. Saudara, itu natur daripada kebangsaan, dari penyakit bangsa. Kalau itu nggak diperbaiki, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengubahkan itu. Yang seperti Deng Xiaoping, Mao Zedong, dan semuanya itu. Sesuatu itu nggak akan bisa berubah. Dan saya dengar China sekarang sudah masuk di masa kegelapan yang berat sekali. Jadi ini terjadi perang yang tidak kelihatan. Perang teknologi, perang kebijakan, saling membantai satu sama lain. Ini sudah terjadi. Dan Amerika mau menjadi the great Amerika. Nggak peduli, yang penting saya selamat. Mau mati-mati aja. Jadi semua negara ini kita lihat membangun apa? Membangun Amor Day. Tahu Amor? Nah, Amor itu sebenarnya cinta kasih, tapi yang menuntut, yang merebut, yang kemudian apa ya, egois gitu. Cinta yang penuh dengan nafsu. Amor Day. Nah, kita memakai caritas. Ya, caritas itu lebih ilahi. Kita tidak pakai Amor Day, tapi caritas. Jadi City of God itu selalu pakai caritas. Amor manusia. Ya, kita belajar ini. Nah, kita lihat dan dikatakan di sini, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu keputusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Saudara, menunjukkan satu tempat yang begitu subur, begitu luar biasa, yang tidak pernah kekurangan apapun. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, saudara ingat ya, saya sudah pernah menjelaskan. Kalau tiba-tiba ada kalimat kepada tanda petik Rasul Yohanes dan kemudian secara kerasulan biasa dia melihat ini. Begitu dibawa oleh roh, saudara, itu ada sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang sangat khusus sekali. Jadi waktu dibawa dalam roh, nah saudara, itu ada sesuatu yang sangat genting sekali. Dikatakan di sini. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 7 kepala dan 10 tanduk. 7 kerajaan dengan 10 pemerintah atau penguasa. Sempurna.
7, 10. Itu angka Tuhan semua. Tapi dipakai oleh mereka. Menguasai seluruh sistem dunia. Jadi dunia itu akan dijadikan satu sistem seperti Babel. Semua pakai QRIS, QRIS semua. Nggak pakai QRIS nggak bisa bayar. Itu sistem Babel. Jadi saudara akan menghadapi ini semuanya. Yang seperti tanda angka 66 di dahi dan di tangan. Ini adalah sistem yang akan mencengkeram semua manusia. Di luar ini, kamu mati. Jadi saudara kalau saudara pakai QRIS, pakai apapun, ya kita kan nggak bisa nolak. Nah, saudara harus tahu, haruskah saya pakai QRIS, ataukah saya harus lebih bijaksana lagi. Ya dulu Mastercard, Visa, dan sebagainya. Sekarang saudara itu terbukti bahwa kekayaan dari yang mendirikan, menciptakan Mastercard itu menyedot kekayaan seluruh dunia. QRIS juga sama. Nah, apalagi sekarang yang terbaru, blockchain atau Bitcoin. Itu akan menyedot seluruh uang dunia. Saudara bayangin di Indonesia sudah ada sekitar hampir, kalau nggak salah, 600 triliun orang main Bitcoin. Saudara ada yang punya Bitcoin? Nggak tahu ya, yang lain nggak tahu. Oke, kita lihat ya. Nah, perhatikan saudara. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas. Ungu, kirmisi itu adalah baju-baju dan warna-warna ilahi. Dan emas, kemuliaan-kemuliaan seperti ilahi. Dan semua kemuliaan Allah itu mereka pakai semuanya, saudara. Mereka tanda petik palsukan semua. Jadi kota ini adalah kota yang seolah-olah itu penuh dengan harapan, penuh dengan satu kedamaian yang menjanjikan semuanya. Tapi di dalamnya, busuknya, bobroknya luar biasa. Saya masih ingat waktu Gus Dur mengatakan DPR itu harus dibubarkan. Dan dia akhirnya diturunkan. Dia yang dibubarin. Dan sekarang perkataan itu berjalan, akhirnya mulai terbukti. Kenapa? Karena orang yang bermoral itu tahu ujung moral yang bobrok itu kemana? Kehancuran. Jika pemimpin-pemimpinnya di dalam kebobrokan, rakyatnya sengsara semua. 2024 ini bukan tahun yang baik. Saya tidak nakut-nakuti. Tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Dan saya percaya itu orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Yang bisa menolong bangsa ini. Ya kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Ya, jadi kain kirmisi, dihiasi emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian. Bayangkan, saudara. Cawan emas itu harusnya untuk ibadah, untuk urapan, dan semuanya. Ini penuh dengan segala kekejian, kenajisan, dan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Dikatakan di sini. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Pelacurnya pelacur. Babel ini. Ibunya para pelacur-pelacur. Itu yang membentuk pelacur-pelacur, yang didik jadi pelacur-pelacur. Di seluruh istana, sejarah istana, baik itu istana yang ada di China, yang dinasti-dinasti itu, saudara. Saudara kalau pelajari. Saya nggak tahu di Israel apa seperti itu. Zamannya Salomo terjadi itu. Mempersiapkan perempuan-perempuan untuk melayani raja. Dan mereka dididik seperti pelacur. Diajari seperti pelacur. Untuk melayani raja. Saudara belajar dinasti-dinasti itu. Begitu raja
mulai mempermainkan harkat martabat wanita dan semuanya, itu tinggal tunggu waktunya. Ditusuk dari belakang, diracun, mati semua. Kenapa, saudara? Itu menyakiti hati rakyat. Saudara pikir, oh ya itu di pemerintahan, Pak. Saudara sama, di dalam hidup kita sama. Di dalam gereja juga sama. Orang itu saling sikut menyikut, kemudian tusuk menusuk. Banyak, saudara. Gereja itu tidak imun dari kekuatan kebusukan ini, saudara. Saling menjilat, oh banyak, saudara. Tapi kalau kita murni rendah hati dan kekuatan terang Kristus ada, itu beda gerejanya. Roh kita tuh ngerasakan beda. Oh ini roh kedengkian ada. Ih, roh pepercayaan kan. Paulus katakan gitu ada roh pepercayaan. Oh ini roh yang nggak pernah mau kerjasama. Itu ada. Dan itu terjadi, iya. Karena kenapa? Karena kita berada di dunia ini. Dan gereja yang sejati itu adalah setiap bait Allah adalah orang-orang percaya, sungguh-sungguh orang kudus. Itu memancar dan terkait dengan yang kudus yang lain. Nah begitu dia nggak kudus, nggak nyantol. Kenapa? Sinyalnya beda. Providernya beda. Kamu apa? XL, saya Telkomsel, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Ya karena beda jalurnya, beda roh. Dan itu di gereja, di pelayanan itu sama. Tapi kalau jalurnya itu, ya kan, wifi-nya itu jalurnya jalur kegelapan, saudara nyantol langsung. Kalau anak-anak kita senang dengan kegelapan, begitu ada kegelapan, tinggalin semua dia ke sana. Kesukaan dunia ke sana. Dina anak Yakub ke sana. Dan Yakub biarin aja. Sayang anak. Iyalah nggak apa-apa. Begitu diperkosa, nggak bisa ngomong apa. Ya karena itu dia bukain keluarganya untuk menikmati dunia. Matilah kamu. Saudara kita nggak bisa seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat yang keenam. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi mereka itu memabukkan dunia, tapi waktu mereka mendengar orang Kristen, hidupnya seperti itu. Mereka mabuk dengan orang Kristen. Mabuk apa? Mereka nggak tahan dengan orang Kristen. Mereka sulit menerima kekudusan, kebenaran. Mereka sangat sulit menerima itu. Mereka mabuk. Aduh, kalau deket kamu itu rasanya panas sih. Panas kenapa? Memang nggak ada angin? Bukan. Nggak tahan sih. Ada yang ngomong gini. Waktu saya masih SMA itu, ada satu temen. Dia, kamu tuh kalau ngomong selalu, selalu apa? Selalu keselamatan. Yesus Kristus. Nggak ada yang lain kan? Saya ngomong, ada yang lain. Saya katakan, ada yang nggak ada gitu. Bisa, bisa. Gitu. Tapi saya kan tujuannya supaya kamu kenal Tuhan. Kalau dunia nggak usah saya ngomong, kamu udah sendiri bisa kok. Dan saya dipaksa, Agung, kamu nggak boleh keluar kelas agama Islam. Loh, memang kenapa, Pak? Duduk aja di sini. Saya nggak takut, nggak takut kehilangan iman saya. Ya duduk aja saya dengerin. Mau caci maki apa gue saya dengerin. Tiba-tiba tanya sih, kenapa Isa mati kok telanjang seperti itu? Maka juga tuh. Kamu percaya Isa mati telanjang? Kamu punya raja tuh masa seperti itu? Saudara, saya nggak ngerti teologi yang ngerti macam-macam. Jadi ditanya gitu kan, pelong-pelong. Tapi roh Tuhan itu baik. Kenapa baik? Karena kalimat itu saya dikasih oleh Tuhan. Jawabnya gimana? Kalau kita mau tolong orang kita malu, kita nggak bisa tolong orang. Betul. Orang malu ah.
Nggak peduli malu, nggak malu saya tolong orang. Ya cuman ya gitu aja, langsung diam deh. Setiap kalimat, setiap pertanyaan itu Roh Tuhan kasih. Saya nggak pernah belajar gini-gini ya, mungkin belajar dari kecil sekolah minggu yang dipaksa-paksa gitu kan. Tapi muncul aja kalimatnya. Maka Paulus katakan segala sesuatu yang kamu kerjakan jika di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan roh hikmatnya. Walaupun kamu nggak sekolah macam-macam, Tuhan punya cara untuk melindungi kamu. Ya. Oke, kita akan melihat pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 ya tadi. Maka mereka berdiri jauh-jauh karena takut dan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja. Babel itu didirikan berapa generasi, saudara? Dan diagungkan, dipuja berapa generasi. Dan Tuhan katakan dalam waktu 1 jam saja, aku akan hancurkan. Babel, Babelonia, Menara Babel, dan semuanya, Sodom Gomora. Setelah tahu suku-suku di suku bangsa Kanaan, tembok-temboknya seperti kota Ai semua. Kota-kota yang dibangun dengan kekuatan manusia, dengan teknologi, dengan segala sesuatu. Wah, saudara, tadi kita pelajari bahan-bahannya itu dan cara membangunnya, cara taruhnya, itu beda semua. Saudara. Bayangkan. Jadi Tuhan itu bukan hanya memberitahukan bangun ini, bukan. Detail-detailnya itu karakter Allah ada di sana semua. Mereka membangun menumpuk-numpuk tanpa dasar ikatan. Jadi menara Babel itu tidak ada kekuatan ikatan persekutuan manusia. Mereka ada keseragaman batu bata. Cuman ditempel-tempel, dileket-leket. Tapi kalau kamu melihat mulai dari pembangunan Bahtera, terus kemudian Bait Allah, terus kemudian Bait Allah yang kemah pertemuan, terus kemudian sampai Salomo, saudara-saudara melihat di dalamnya. Itu bukan bangunan tembok cuma ditembok, bukan saudara. Setiap bangunan itu terkait dengan seluruh kaitan yang ada. Waktu Petrus, khususnya Rasul Paulus, mengatakan gereja itu persekutuan. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 4, saling terikat terkait semua yang lain. Dan tidak bisa satu dengan satu itu bisa terlepas. Itulah gereja. Itulah bait Allah. Itulah bangunan sistem bait Allah. Setiap bangunan satu dengan satu itu terkait semua. Dan tidak ada manusia yang bisa bangun sepenuh kecuali Tuhan. Coba kita lihat gambar-gambarnya. Coba Yus gambarnya. Gambar. Kita lihat Yerusalem yang kota Allah itu kudus ya. Dan itu datang dari surga dan tidak dibuat oleh manusia dan tidak dibangun oleh manusia. Termasuk bait Allah yang akan dibangun yang ketiga itu bukan bait Allah. Saudara. Jadi semua orang Kristen itu gereja-gereja yang demen dengan pembangunan bait Allah ketiga, bahas-bahas yang di YouTube banyak itu semuanya itu. Saudara, mereka itu tidak tahu apa itu Yerusalem. Tidak pernah dari bahan yang ada dari bumi ini. Yerusalem itu datang dari Allah. Dan lambangnya kemuliaan emas permata itu bukan emas permata yang ada di bumi, bukan. Itu adalah penglihatan. Itu adalah kemuliaan Allah. Itu hadirat Allah. Jadi kota itu adalah hadirat Allah. Kemuliaan daripada Allah. Jadi bukan bahan bangunan. Batu permata itu bukan, saudara. Itu menunjukkan satu kemuliaan. Nah ini. Dan kemudian kita lihat, saudara, mulai dari bait Allah yang sudah bentuk permanen, dan sebelumnya adalah bentuk yang seperti ini. Coba kita bayangkan bentuk kemah pertemuan. Saudara bayangkan. Ini kemah itu gede sekali. Dan kalau pindah setiap hari pindah, capek. Saudara. Betul nggak ya? Kalau kayunya dipaku, pindah,
dijebol semuanya, rusak, saudara. No, kemah pertemuan itu knockdown. Jadi sekarang ini banyak tempat tidur knockdown yang cuman nggak pakai paku, cuma klek-klek gitu kan. Itu ribuan tahun yang lalu, zamannya Bahtera dan zamannya kemah pertemuan, Allah sudah memberikan teknologi itu, saudara. Jadi waktu seluruh ini didirikan dan kemudian didirikan-pindahkan, saudara, itu gampang sekali. Ngerti maksudnya? Sistemnya itu cuman tempel. Dan mereka sudah ahli dalam bidang itu. Mereka tahu para ini ya, tukang bongkar pasang kemah pertemuan itu, mereka diajari dan diberi hikmat oleh Roh Kudus. Dan mereka terlatih. Roh Tuhan bergerak, langsung kemah. Copot, satu hari. Kemana? Ke gurun yang satunya lagi. Bangun, selesai. Movable. Dan saudara, orang Kristen itu sebenarnya bait Allah yang movable. Di dunia ini kita ini musafir. Jangan pernah punya pikiran, saya pengen di sini, saya mau enak di sini, pelayanan di sini, saya mau menikmati. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Kenapa? Waktu Tuhan katakan, pergi, pindah, harus pergi. Ya kita itu kan bait Allah, kemah pertemuan. Pergi ke sini, ya pergi. Ya, oke, kita lihat ini. Yang bumbungan asap itu. Saudara, kalau kita lihat, kenapa bait Allah itu berbentuk dan semua sistem yang ada dan suku-suku, kalau kita lihat ya, kan 4 mata angin. 4 mata angin. Jadi 4 mata itu 3, 3, 3, 3. Dan kemudian 3, 3, 3 itu tengahnya. Yang tengahnya itu adalah keluarga Musa, Harun, dan Miriam. Dan berada di mana keluarga Musa dan Miriam? Berada pada waktu tengah itu, saudara. Kita lihat di sini. Musa berada di sini, Harun agak ke sini, dan kemudian keturunan Musa di sini. Saudara, kalau itu di tubuh Kristus, itu yang ditusuk tombak. Aneh sekali ya. Apa hubungannya? Ya nggak ada hubungannya. Tapi waktu kita belajarin, iya ya, kok kayaknya ada maknanya gitu. Ya memang ada maknanya, saudara. Jadi apa yang dibuat oleh Tuhan itu bukan asal-asalan bikin bangunan ya. Bukan, saudara. Semuanya itu menunjuk kepada Kristus. Kan itu sudah kita pelajari. Saudara, gereja Puritan itu punya kekhususan adalah Christ Center. Seeing Christ in all scripture. Termasuk di bait Allah seperti. Jadi waktu bumbungan itu naik ke atas, menghubungkan orang-orang berdosa kepada Allah yang kudus, saudara, harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang digantung. Yang ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus digantung, itu sebenarnya itu gantung itu istilahnya bukan kayu, itu pohon. Pernah Felix Shaw itu mengatakan, kamu digantung di mana? Di kayu salib. Enggak, di Yesaya itu pohon. Yang benar yang mana? Ya karena orang Kristen nggak belajar, nggak, ya berarti salah ya. Iya salah Alkitab. Padahal itu betul dua-dua, loh. Nah, kayu itu dari mana? Ya dari pohon. Memang kayu itu dipotong-potong bagus gitu? Enggak juga. Itu kayu yang asal diambil, ditaruh di sana. Dan itu dari pohon. Dan dia digantung di pohon. Kenapa? Tidak diterima oleh yang berdosa sini tolak. Dan kemudian Allah meninggalkan dia. Dan dia diarah digantung di tengah-tengah. Jadi Kristus posisinya apa? Dilawan manusia, ditinggalkan Tuhan. Dan dia terima murka itu. Untuk apa? Saudara, menebus kita. Yang tidak mungkin terhubung antara yang Maha Kudus dan orang berdosa. Itu akhirnya harus ada yang di tengah-tengah. Dan dialah manusia dan dia adalah Allah. Manusia yang tanpa dosa dan Allah Maha Kudus. Baru bisa ketemu. Nah, itu di mana tempatnya? Di bait Allah. Dan di mana bait Allah? Diri kita, saudara. Tempat di mana pertemuan antara Allah Maha Kudus
dengan semua hidup orang-orang berdosa. Saudara itu hatimu bait Allah, betul? Saudara coba pikir, Rasul Paulus waktu berpikir seperti ini, dia berpikir apa? Dia berpikir bagaimana orang Kristen itu diberi kesadaran, jangan lagi kamu berpusat pada bait yang batu-batu itu, tapi engkaulah batu-batu itu yang dibangun di atas batu penjuru. Yang disusun bukan seperti menara Sigurak itu, Babel, tapi yang diikatkan oleh kekuatan darah Kristus. Di tali jalin jemalin gitu kan. Nah, kita lihat ini. Gambar yang kedua. Terus kita turun. Ya, lagi-lagi. Nah, ini saudara. Nah, yang tadi saya mau knockdown itu. Jadi cuma dipasang-pasang. Jadi bukan dipaten eh, artinya permanen. Enggak. Bait Allah itu tidak permanen. Dan waktu dimanenkan, Tuhan hancurkan semua. Tuhan Yesus katakan, engkau lihat bait Allah ini, dalam 3 hari akan bangun kembali. Saudara, kita bukan kota Babel, bukan menara Babel. Kita adalah bait Kristus. Di sini. Jadi itu ada slok-sloknya. Ini ukuran ini ada di dalam kitab Keluaran. Saudara pelajari itu, berapa ini, berapa dipasangkan ini, dan dari salut emas. Jadi kalau ini dikumpulin, itu emasnya tuh bisa ratusan kilo. Kalau papan sebesar ini di ruang maha suci itu semua emas, orang Israel kayaknya kayak apa, sih? Jadi kenapa, saya beritahu saudara, kenapa banyak bangsa itu ingin merebut Yerusalem? Salah satunya adalah banyak emasnya, gitu loh. Di mana? Di Betala itu. Dan sampai tembok-tembok dan tidak ada sisa dan roboh semuanya. Ya karena semua dari emas. Nggak ada sisanya. Justru ini barang berharga semua. Kain-kainnya kain-kain yang mahal. Itu kayu-kayu itu kayu-kayu yang spesial yang berada di negara-negara yang hanya ada kayu. Katanya itu ada yang mengatakan salah satu penafsir itu kayu jati yang dipakai di sini itu dari Indonesia. Percaya atau nggak percaya? Kayu gofir itu ada di beberapa tempat di dunia dan salah satu di Indonesia. Jadi bayangin kalau dari Indonesia digotong gitu kan, naik kapal gitu kan, sampai ke sana itu berapa hari? Dan pertama kali bait Allah dibangun itu adalah Bahtera Nuh. Jadi Nuh itu punya hubungan dengan berapa orang dan kemudian membangun bangunan Bahtera itu. Saudara, coba saudara, kayu-kayu yang gede, pohon-pohon gede seperti itu. Dulu nggak ada teknologi gergaji yang seperti sekarang. Kan pakai di tangan gini. Makanya Nuh bangun itu hampir 100 tahun. Saya coba dulu jualan rak gitu kan, yang dari besi yang itu kan. Pesan berapa? Pesan 10 rak gitu. Saya kerjain itu. Seminggu belum jadi. Potong ini gitu kan. Terus saya bayangin, kalau rak cuman segini, saya tuh kira-kira seminggu lebih. Lah, tuh kapan ya? Nebangi pohonnya terus bawanya pakai apa gitu. Pohon-pohon gede-gede seperti itu angkutnya pakai apa, saudara? Berarti ada teknologi canggih yang kita nggak tahu bagaimana diberitahu Tuhan. Apakah dia memakai roda, memakai gelindingan gitu kan? Karena gelindingan jadi mudah itu kan. Jadi itu sudah diberitahu semua, saudara. Kita cuma nggak tahu rahasianya. Dan setiap pilar-pilar yang ada, yang tadi eh, coba turun lagi. Nah ini, saudara, pilar-pilar ini semua, saudara, itu adalah pilar-pilar yang sudah ada kaitan dan tidak bisa terlepas.
Jadi Nu ini bahteranya adalah bahtera permanen, bukan bahtera yang bisa dilepas seperti kemah pertemuan. Jadi Nu itu ada kestabilan, ketaatan, permanen, dan selesai, dia harus keluar. Dan ini selesai. Dan nggak bisa dipakai lagi. Karena ada batas-batasnya. Jadi baterai ini bukan bahtera untuk perang, bukan. Jadi waktu kita membangun satu pelayanan, satu keluarga, bukan untuk keluarga berperang. Kita membangun ekonomi, kita membangun bisnis. Saudara pakai prinsip Nabi. Kita bisnis bukan untuk memerangi orang lain. Kita bisnis bukan untuk merebut orang lain. Kita bisnis untuk apa? Ketaatan. Untuk apa? Melindungi hidup kita sendiri. Supaya di dalam itu kita mendapatkan pengayuman dari Tuhan. Itu bahtera. Jadi ini prinsip-prinsip yang ada ini, waktu kita lihat, yang akan membangun seluruh kota yang besar nanti, itu berasal dari seluruhnya desain, pola, motivasi, tujuan semua ada di Bait Allah. Jadi kota Yerusalem besar itu dibangun dengan apa? Dengan prinsip ini. Dan termasuk gereja, bisnis, pekerjaan, perdagangan kita. Saudara nggak bisa, saudara untung itu seenak sendiri. Kenapa? Karena kita bukan memperkaya diri. Lagi untung sikat aja gitu kan. Kan dulu ada orang kan, wah, mumpung orang nggak punya barang ini, sikat aja. Saudara-saudara pikir itu adalah sesuatu yang layak kita terima? Enggak. Kamu sedang nyolong, merampas hak orang. Jadi ketika kelebihan dan kemudian kita rampas itu semuanya, saudara jangan mencuri. Saya mendengar kabar 3 gereja di Amerika menuju kebangkrutan. Kenapa sih? Gerejanya dijual bangkrut, pendetanya punya mansion, punya perkarangan, punya rumah, itu hampir triliunan. Punya jet pribadi 3. Bayangkan. Jadi kalau kita lihat ini gereja Allah atau gereja manusia, ya gereja manusia. Kita jujur aja mau gereja manusia, kenapa? Karena tidak ada pola ini. Nggak ada terkaitannya yang pimpin di atas dengan di bawah. Nggak ada kaitannya. Ini di atas terus ini mati aja, biarin aja nggak apa-apa. Nah, gereja bukan seperti itu. Gereja itu terikat. Jadi yang paling lemah itu yang harus paling diperhatikan. Memang kita perhatikan gitu. Ya paling-paling gereja itu ngasih jadwal aja. Besok udah cukup. Di luar besok saya nggak mau datang. Itu gereja gitu. Karena kita ini masuk dalam dunia penuh dengan kengerian seperti ini. Kita tahu hidup kita ini sebenarnya ini warnanya itu kota dunia sebenarnya. Apapun kita hitung semua. Apapun kita pakai semua semua. Untung ruginya apa? Saya kalau ke gereja, saya ke sini, untung ruginya apa? Saya rugi nggak? Saya untung nggak? Saya ke gereja ini untungnya apa? Saya gereja untungnya apa? Saudara, saudara bukan umat Tuhan. Saudara, saudara adalah umat yang tidak memiliki Tuhan. Kita datang ke gereja untuk apa? Ini sih, mendapatkan ketaatan, kenyamanan surgawi, kekuatan perlindungan Allah, kerendahan hati, saling melayani. Itu di sini. Dan binatang-binatang pun takluk semua di sini. Diatur oleh manusia. Ini adalah Taman Eden mini. Bahteran itu. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhannya, itu gimana mereka makan? Ini Bahtera ini didirikan replikanya oleh Kenham, Profesor Kenham itu di Australia. Saudara mau ke sana silakan. Ada itu. Cuma mahal, $2.500. Dan saudara akan diberitahukan bagaimana itu bangun ini ya.
Dan kaitannya apa kayunya? Wah, dia jelasin semua. Luar biasa itu. Profesor Kenembi. Dia bangun hampir 30 tahun buat replikanya ini. Itu di Australia. Ya, nanti kalau ingin tahu di Google aja. YouTube juga ada. Ada perjalanan bagaimana. Sudah bisa lihat. Ya, oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, yang saya katakan tadi ya, gambarnya. Yang ada besi bendol-bendol itu ya, coba. Oh, nah, saudara ini. Saudara lihat ada besi, kemudian masuk, dan kemudian terikat cantolan-cantolan. Ini yang di kemah pertemuan. Saudara bayangkan, kalau Tuhan tidak memberikan pola cara seperti ini, yang kemudian bisa dibuka, ditutup, kemudian dilekatkan, bisa diambil, dan itu bertahan ratusan tahun. Jadi bahannya tidak akan berkarat dan tidak akan kekurangan apapun. Dari apa? Dari emas. Jadi tembaga yang disalut dengan emas. Jadi waktu geser-geser emas dengan emas, nggak ada masalah. Ini melambangkan apa? Saudara, melambangkan hubungan antara individu di gereja. Ya, jadi lambang individu di gereja artinya apa? Bahwa setiap kita itu, jika ada pergeseran, saudara harus memiliki hati yang sungguh-sungguh bisa menerima seperti hati Kristus. Tidak gampang terluka, tidak gampang marah, tidak gampang kemudian ya seperti undang-undang hari ini disahkan ya 2 Januari. Saudara ngumpat kepada pejabat, presiden, wakil presiden, saudara masuk penjara. Ini tanggal 2 Januari disahkan. Berapa banyak orang ngumpat Tuhan? Nggak dihukum oleh Tuhan, dibiarin. Jadi Tuhan itu sangat demokratis. Iya kan? Kamu caci maki saya silakan gitu. Tapi nanti pada waktunya kota-kota yang merusak seperti ini, saudara, dalam waktu 1 jam, itu arti 1 jam itu artinya tuh sangat sebentar. Langsung Tuhan berikan. Tuhan kemudian basmi semua dalam waktu 1 jam. Nah, ini adalah hubungan yang ada, termasuk kain-kain yang ada. Ini semua dari kulitnya binatang-binatang yang kuat, seperti kerbau. Bahkan ada kulit lumba-lumba. Saudara itu, saya tuh kadang-kadang apa ya? Mereka itu bisa seperti itu teknologi dari mana, saudara? Dan Tuhan memberikan orang-orang menangani ini khusus dan dipenuhi Roh Kudus, saudara. Jadi kalau kita mau bangun pelayanan kita, keluarga kita, saudara, tanpa kuasa Roh Kudus, saudara nggak bisa kerjaan apa-apa. Harus ada yang akan menyatukan kita, dan itu adalah Roh Kudus. Membuat kita kemudian sabar, membuat kita kemudian penuh sukacita dan pelayanan. Nah, kalau rohmu sendiri, kamu sedih, kamu kecewa, itu rohmu. Tapi Roh Kudus, saudara, itu menegakkan kamu, memberikan kamu kekuatan, kesabaran, pengertian. Itu Roh Kudus. Tapi kalau kita tolak, nah itu rohmu. Kamu jadi dilema. Dan ini merupakan satu perlindungan dan satu kekuatan. Dan saudara, waktu di BKN ini, saudara, di ruang Maha Kudus itu temperaturnya itu stabil. Jadi istilahnya kalau 21 derajat, mau panas apapun, dia tetap seperti itu. Jadi angkanya, ukurannya, hawanya, situasinya, saudara, Tuhan minta itu stabil tetap. Jadi zaman seperti itu bisa bikin seperti ini di tengah padang belantara. Kalau bukan orang-orang yang punya otak-otak yang luar biasa pintar-pintar, nggak mungkin. Jadi Tuhan memberikan seluruh teknologi itu, awal teknologi untuk manusia hidup itu kepada bangsa Israel. Dan kau tidak bisa menentang mereka. Semua bangsa, termasuk China itu pencuri semuanya. Saya berani katakan itu kenapa?
Karena mereka itu penjiplak semuanya. Itu penciptanya semua yang ilmu-ilmu semua itu banyak orang Israel. Dan mereka niru itu dikembangkan ngomong, oh ini punya saya. Enggak, itu niru semuanya. Rumusan hukum kimia semua itu yang nemukan Israel semua. Begitu kamu ngomong gini, dari mana kamu tahu? Ya dari sini ya, kamu niru. Oh enggak, ini teman saya. Enggak bisa. Kamu kena hukum hak cipta. Tapi nggak mau. Jadi bangsa yang bersama dengan Allah itu selalu mengedepankan orisinil, otentik. Itu dia pegang. Tapi kalau bangsa yang ini, kan tadi kan Babel kan, emasnya ditiru, kemuliaan krimisnya dipakai. Ya supaya orang bisa terima dengan kemuliaan itu. Tapi masuknya kemana? Saudara, nafsu kita diangkat. Mulai dari Adam pertama, Adam kedua, itu sama. Diberikan pola-pola kota dunia. Lihatlah, ini loh kerajaanku. Ini loh ibu kotanya. Ini loh kemuliaannya. Ini. Bayangkan Tuhan Yesus itu ditawari iblis. Terus saya tanya, memang iblis punya apa? Punya seluruh dunia ini. Nah kalau dia nggak punya, ngapain dia tawarin ini dulu? Kan punya dia itu. Kalau bukan punyanya, ya jangan tawarin. No. Ini mobil saya mau pakai enggak? Ini mobil kamu? Enggak, saya pinjam. Jangan tawarin saya, pinjam. Jadi penghulu dunia ini siapa? Iblis. Dia berani nawarin Tuhan Yesus nih. Ini lihat ini kerajaanku loh. Hah? Mau nikmat, mau kemuliaan nih, ya aku bisa. Seluruh motivator yang saya lihat yang ada di Indonesia ya, Gus ya. Di luar negeri banyak. Di Amerika ada 2 motivator bunuh diri. Di Indonesia keluarganya hancur semua. Masih ingat Mario Teguh? AAAA itu yang dulu begitu puncak jatuh. Sebenarnya kalau sudah punya pengikut banyak terus kemudian mengagung-agungkan, tinggal tunggu waktu kan jatuh mau kapan. Kenapa, Saudara? Begitu nggak ada orangnya, kita senewan sendiri, Saudara. Orang-orang yang demen dengan itu ya kedudukan-kedudukan kemuliaan-kemuliaan itu, begitu dia nggak ada yang memuliakan, Michael Jackson mati bunuh diri, mati kena narkoba, dan semua satu persatu runtuh semua. Artis-artis Korea mati semua. Indonesia juga beberapa udah bunuh diri juga. Berada di puncak, dipuja-puja sekarang, kamu tua jelek gitu. Operasi plastik gitu. Kamu udah mukanya nggak seger, dikasih obat seger-segeran gitu, supaya lebih seger. Sebenarnya umur kita itu nggak bisa kamu lawan. Mau sampai kapanpun kamu template seperti itu nggak bisa. Saudara. Tapi kalau orang Kristen kebangganya rambut putih, bangga ya. Pak, bangga Pak. Karena di sini rambut putih bangga. Kenapa bangga? Penderitaan dan ih, kenapa bangga? Nah, kota-kota yang dibangun oleh manusia dan kota yang dibangun Allah itu beda kebanggaannya, beda kemuliaannya. Sekarang kita mau kemuliaan apa? Ya, oke ya, kita lihat sekarang. Theology of Divine Architecture atau Architecture. Setelah ini ya berapa tahun yang lalu ya. Ada satu tulisan yang bagus sekali di jurnal teologi ya. Dan dia menawarkan apa ya pengembangan teologi dalam arsitektur. Dan saya kembangkan dalam teologi syair yang terkecil gitu ya. Smallest theology dan banyak yang 3 tahun ini saya bahas. Setelah ini adalah divine architecture of theology atau teologi architecture atau teologi desain. Sebenarnya desain kurang bagus, architecture paling bagus. Art, soalnya ada art. Saudara, kenapa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan seni, penuh dengan
keindahan, kemuliaan, dan pencapaian-pencapaian yang waktu Allah kerjakan itu, saudara. Dan kemudian dibandingkan dengan tangan-tangan manusia, saudara nggak bisa menyaingi. Sampai hari ini, yang ditanam oleh Tuhan di dalam seluruh kota, yang berada dalam seluruh inisiatif desain dan semua pengaturan dari Tuhan, saudara. Sampai hari ini, nggak ada satu kota yang bisa mengalahkan kota Jenewa yang dipimpin oleh John Calvin. Kerapiannya, ketulusannya, disiplinnya, nggak ada yang bisa kalahkan sampai hari ini. Jadi seluruh pemerintahan kalau mau belajar, saudara, khususnya yang pemerintahan berkaitan dengan rohani, saudara belajar ke Jenewa. Kemana? Ke gerejanya John Calvin. Mau tidak mau sudah belajar. Kenapa? Karena Tuhan pakai dia. Dan bukunya apa? Institusio. Pergumulan dia waktu memimpin gereja negara dan gereja untuk gembala jemaatnya, itu dijabat oleh John Calvin. Dan sistemnya apa? Saudara, sistemnya itu yang tadi itu. Bukan kota manusia, bukan pelayanan manusia, tapi pelayanan Allah. Ada orang mengatakan Calvin itu kejam karena memberikan tanda tangan untuk membunuh Servetus. Saudara, kalau saudara nggak tahu latar belakangnya, ya kayaknya kejam betul kan. Tapi saudara tahu, beberapa kali Calvin mendatangi Servetus sampai ke penjara dan dia tawarkan keterbukaan kemurahan. Servetus menolak. Jadi bukan Calvin yang kurang memperhatikan, bukan dia kurang, enggak, dia datang dan dia aktif untuk menyatakan pengampunan. Tapi Servetus tidak. Dia meyakini bahwa aku benar, kamu salah. Dia mati di dalam kebenaran palsu dan ditawari untuk terbuka dalam pertobatan, dia nggak mau. Dan akhirnya mau tidak mau, keputusan pengadilan harus ada tanda tangan dari hamba Tuhan. Tanda tangan. Walaupun saya percaya waktu dia tanda tangan, dia betul-betul mengharapkan Servetus itu kembali pada Tuhan. Dan orang-orang pada ngolok-ngolok semua itu ya. Ya saudara, susah lah kalau kita ngomong yang nggak ngerti latar belakang, nggak ngerti sejarahnya, ya akhirnya kelemahannya itu Servetus. Dan saudara percaya bahwa gereja Jenewa tidak ada kekuasaan mutlak di sana. Yang ada adalah firman Tuhan yang mutlak. Dari gereja sampai negara, dan itu menjadi cikal bakal pemerintahan seluruh Eropa, Amerika, itu di sini semua. Kota Dei, dan itu diwujudkan oleh Jenewa. Dan sampai hari ini, negara yang paling aman, yang paling tentram, negara Jenewa. Kota Jenewa dan Swedia. Kota-kota itu. Sudah kalau belum pernah ke Swedia, Switzerland semuanya, sudah ke sana. Waduh, itu kayak surga. Airnya bersih, bisa diminum. Terus ke padang belantara, negara-negara penuh dengan minyak, airnya nggak ada, minyak doang adanya. Dan di sanalah peperangan, kematian. Di sini, tenang, nggak ada peperangan. Kok beda ya? Kenapa beda? Disitulah kota Allah, taman Allah. Dan di sini taman maksiat, kota maksiat dibangun di sini. Dan tidak ada ujung pendamaiannya. Semua dalam kematian. Jadi saudara, kalau kita lihat ciri khas pertama dari City Day dan Civitas Terrena adalah konsentrasi dan pusat dari hidup kota. Berpusat pada Allah dan berpusat pada diri manusia. Jadi kota yang memberikan kebebasan bagi seluruh individu dan tidak ada aturan, kamu bebas ini, kamu mau begini bebas, saudara, itu kota dunia. Begitu masuk kota Allah, kamu harus melakukan ini, kamu harus menunjukkan ini. Wah, kita nggak mau semuanya. Dan semua orang kepingin di sini. Kebebasan. Dan ujung akhir daripada
kota seperti ini adalah kengerian cawan murka Allah. 7 cawan murka Allah ditumpahkan. Dan itu berurutan. Saudara, berita hari ini, saudara tahu, Presiden Venezuela, Maduro, ditangkap. Bayangkan, saudara. Saya punya negara, saya punya tentara, saya punya intelijen, saya punya... Amerika masuk dari udara. Masuk ke rumahnya. Borgol. Nggak ada perlawanan. Ini presidennya orang. Ini negaranya orang. Pasukan elit Amerika terjun. Tangkap itu. Sekarang Iran. Saudara tahu Iran? Hanya karena satu. Saudara, apa? Karena satu aja. Negara ini runtuh. Kurang apa? Air. Waktu saya pelajari sejarahnya bagaimana mereka membanggakan air. Ada ratusan bendungan. Ya kayak Indonesia ini. Banyak bangun bendungan, bangun bandara. Bukan untuk rakyatnya. Untuk dikeruk semuanya. Hancur lah gitu. Bangun itu semua. Dikorupsi semuanya. Berantakan dan terbengkalai semua. Nggak menghasilkan air. Akhirnya nggak ada air. Runtuh. Coba bayangkan, saudara. Nggak usah air lah gitu. Saudara, bensin nggak ada ya. Demo besar-besaran, betul nggak? Bensin stop. Pemerintah runtuh. Jadi, perhatikan, saudara. Maksud saya, ada kekuatan yang besar itu bisa mengontrol kita dan menjatuhkan negara itu. Tapi kalau negara ini adalah kekuatan ini berasal dari hati yang betul-betul mengasihi manusianya, saudara, itu menjadi kebaikan. Tapi kalau memperalat, ini menjadi kejahatan. Dan di belakang semua kekuatan ini, saudara, itu adalah orang-orang Israel yang menguasai dunia. Jadi kembali kita melihat ini kan. Jadi bangsa Israel diberi kekuatan mulai dari bangun bait Allah, kemah pertemuan dan lain-lain. Saudara, dia juga diberi kekuatan untuk memberkati bangsa-bangsa, tetapi sekarang untuk menguasai bangsa-bangsa. Ini salah satu yang menjadi apa ya, kelemahan bangsa Israel, menguasai bangsa-bangsa. Karena dia menjadi orang yang bisa ngatur semuanya. Kita lihat 2 negara besar yang lawan Amerika itu dalam kondisi yang sangat kritis, Rusia dan China. Membangun kota yang mereka bangun dan suplai minyak, suplai air kemudian diembargo, dipotong. Mati semua. Jadi kita ini sedang perang yang bukan perang-perang pakai bom, bukan. Ini perang tentang kehidupan manusia. Dan Indonesia jika tidak benar-benar sadar membangun kepada kepentingan rakyatnya, hancur semua. Semua hancur. Yang menguasai semua orang-orang rakus. Dan kota Allah waktu dibangun, nah ini ada satu pengalaman yang unik ya. Nigeria selama 50 tahun itu membunuh orang Kristen itu jutaan. Dibakar, ditembak, ditusuk semuanya. Menjadi negara dan kota-kota di situ adalah kota-kota yang anti Allah, anti Kristen, anti orang-orang Kristen, anti Kristus. Dan mulai awal akhir tahun Desember, Donald Trump mengatakan dia akan menghakimi, istilahnya, menghukum orang-orang yang membunuh orang-orang yang martir orang Kristen. Dan Trump mengatakan itu, dan kemudian Presiden Nigeria dipanggil, dikatakan kalau kamu nggak mau kerja sama, aku hancurkan juga negara. Akhirnya presidennya ikut. Nah, sekarang ini dalam perjalanan ini orang-orang yang membakar orang Kristen itu
diperangi semua. Nah, dari sudut pandang kita, saudara, bisakah kota Allah ini mengalahkan kota kegelapan? Jawabannya sangat bisa. Kenapa bisa? Karena menguasai semua teknologi, menguasai semua kekuatan yang ada. Dan sampai hari ini, yang menguasai kekuatan sumber semua itu, kepintaran teknologi semua, itu negara-negara tanda petik Kristen. Di China pengangguran mendekati 30 juta. Dan tahun 2030 lebih dari 80 juta. Dan itu akan menjadi krisis besar dan akan pemberontakan yang luar biasa. Dan kita tunggu tanggal mainnya. Karena mereka mengandalkan kekuatan penjiplakan, plagiat, membuat mobil, membuat elektrik yang wah seluruh dunia. Saudara, dia pikir wah China luar biasa, menguasai semua ekonomi. Jangan bodoh. Kenapa? Di dalam kekuatan itu, dia rapuh untuk mengayomi rakyatnya. Dia membanggakan diri dengan pencapaiannya. Rakyatnya ditinggalkan, mati, pasti ambruk. Dan itu kota dunia. Tapi kalau kota alam, setelah lihat di sekolah-sekolah Jerman, di Eropa semuanya, memberikan beasiswa, sekolahmu, makanmu, semuanya bisa diberikan. Berapa? 5.000 mahasiswa. Kalau 5.000 mahasiswa, satu mahasiswa itu 1 miliar, berarti berapa? 5.000. 5 triliun. Ada kan negara seperti Indonesia ngasih beasiswa seperti itu? Nggak ada ya. Ada kan negara Arab Saudi semua ngasih? Nggak ada ya. Siapa? Ya negara Kristen. Mendidik manusia, mengangkat manusia. Nah, itulah jiwa daripada City of Day. KDM mengatakan, pernah lihat omongan dia yang viral di mana-mana. Belanda menjajah 300 tahun. Betul kan? Sawah-sawah bersih. Jalur kereta sampai hari ini bertahan. Peninggalannya, lautnya bersih. Kita 80 tahun merdeka. Bangunan nggak ada yang benar. Jalan hancur semuanya. Gunung-gunung gundul-gundul. Siapa yang menjajah kita? Nah, itu kesadaran. Jadi waktu Belanda datang ke Indonesia, di frame untuk apa? Oh, ini penjajah. Sebenarnya bukan. Kalau jajah itu ya tak jajah terus. Waktu orang mulai sadar dengan kamu bekerja, berarti orang jajah dulu enak ya, kita dibangunin. Sekarang tempat-tempat orang Belanda itu punya warisan, sampai sekarang nggak ambruk-ambruk, bagus, bank-bank itu kan orang Belanda sih bangun. BI yang ada di kota ini semua, bank-bank semua pemerintah. Itu punyanya Belanda. Ditinggalkan untuk bangsa ini. Terus pemimpin sekarang ninggalin apa? Kebijakan kutukan semua. Saudara, ini membangun kota apa? Nah, ratusan dengan satu kesadaran, mau tidak mau Belanda mau melakukan ekspansi kemana-mana, dia punya jiwa inti daripada etos Protestan yang tidak boleh hilang. Dan siapa pemimpin itu? Abraham Kuyper. Dimanapun kamu menguasai satu tempat, harus ada 3 yang kamu perhatikan. Pendidikan, kesehatan, dan kemudian kultur yang harus dibangun. Jadi Belanda tidak pernah nolak bagaimana suku bangsa. Enggak, dibiarkan. Dia tidak menjadikan Belandaisme. Enggak. Jawa tetap Jawa. Batak tetap Batak. Dan dia tidak menghapus itu. Kenapa? Karena prinsip dari Abraham Kuyper. Perdana Menteri yang sangat rohani sekali. Dan dia memerintahkan itu. Dan menguasai seluruh ekspansi Belanda. Mendirikan rumah sakit, mendirikan beberapa tempat-tempat pendidikan dan perkebunan, pertanian, itu bagus semuanya. Betul kan? Nah, siapa yang jajah? Jadi penguasaan orang-orang Kristen, orang-orang yang mempunyai otoritas itu, kalau di tangan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, pasti membangun bangsa dan memajukan bangsa itu. Tapi kalau di tangan orang-orang dalam kegelapan, jangan harap, saudara. Aturan pun, MPR pun, DPR pun diubah semuanya.
Kenapa? Ya untuk kerakusan kita. Kong kali kong semuanya. Waduh, suara ngeri ini. Dan kota menuju kebinasaan. Apalagi saudara, jangan sampai terjadi di gereja. Walaupun ya mau tidak mau bisa terjadi juga gitu. Setiap kali saya ketemu abatuan yang saling bermusuhan, yang sakit hati itu bukan dua orang, saya sakit hati. Kenapa sih pendeta kok nggak bisa terima satu sama lain? Coba kamu duduk ngomong gitu loh. Kamu pingin apa? Bicara. Oh ini begini. Kalau kamu bicara untuk membangun jemaat, kamu sungguh melayani, pasti itu pasti damai. Tapi kalau bangun dirimu, nggak bisa, saya katakan. Nggak akan bisa ketemu. Pasti akan hancur. Kenapa? Ya, pelayanan untuk Allah dan pelayanan untuk manusia itu beda. Ya kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan. Saudara, saya tutup dengan satu, saya kemarin mendapatkan satu gereja di Nigeria. Yang tadi saya ceritakan. Negara ini pemerintahannya memusuhi Kristen udah lebih 50 tahun, mungkin lebih. Dan mencari-cari mengejar orang Kristen. Dan suatu hari ada satu gereja di daerah apa itu? Aleppo atau apa? Ada sekitar 20 lebih orang. Mereka beribadah. Ini gereja nggak besar. Ya kira-kira segini. Dan waktu mereka mulai ibadah, menyanyi, ada 5 pemuda membawa bom molotov, jirigen-jirigen bensin, minyak untuk dibakar. Dan mereka mulai menyanyi, mulai beribadah, berdoa. Mereka bakar. Dikelilingi. Kan orang nyanyi kan nggak sadar. Begitu apinya mulai besar, baunya mulai kerasa, pendeta yang mengatakan, kita ibadah sampai selesai, jangan keluar. Dan satu pun jemaatnya nggak ada yang keluar. Hebat ya. Kalau tiba-tiba di sini ada gempa bumi gitu ya. 5 orang itu udah habis-habisan udah gitu. Nungguin dia. Dikelilingi nungguin. Dan beberapa orang, loh kok nggak keluar? Nggak ada yang keluar. Malah nyanyi-nyanyi. Tambah semangat. Wah, sampai 1 jam. Itu atap sudah kebakar semuanya. Dan jemaat di sana. Pasti kepanasan. Nggak mungkin kepanasan. Dan sampai selesai ibadah. Saudara, tidak terjadi apa-apa. Dan jemaat di dalam tidak merasakan panas apapun. Jemaatnya tahu ini kebakar semuanya. Dia tanya, walaupun ya Tuhan, gitu kan, kebakar ini. Kok nggak panas ya? Karena nggak panas ya, terus nyanyi aja kan. Saudara, tiba-tiba ada satu kesaksian. Satu di dalam jemaat dan satu 5 ini melihat ada satu wujud yang penuh dengan kemuliaan masuk ke gereja. Psst. Dan waktu dia bertobat, dia tahu bahwa itu adalah tanda petik Yesus sendiri. Dan orang ini yang dianggap malaikat ini itu berkeliling. Dan salah satu emak-emak dipegang. Jangan takut, aku bersama. Karena emak gini-gini kan. Dia keliling. Setiap jemaat dikelilingi. Sampai selesai. Saudara, begitu selesai semuanya, itu bangunan kan lama-lama kan ambruk kan. Selesai, amin gitu kan. Terus mereka keluar satu-satu. Bangunan ambruk. Nggak ada satupun yang kebakar. Yang di sini orang-orang kan nungguin kan. Nggak ada satupun yang terluka. Malah mereka yang lari. Gitu. 3 orang yang lari, kemudian 2 orang itu nggak tahu lari kemana gitu. 3 orang lari ini 3 sahabat lari. Dan malam itu nggak bisa tidur. Kenapa? Ingat ke orang itu tadi.
Dan salah satunya didatangi oleh Tuhan. Dan dia ketakutan. Dan gereja itu ambruk, sudah kosong gitu kan. Terus ada yang mungkin ada yang mutu-mutu gitu kan. Dan semua jemaatnya bersaksi mereka tidak ada ketakutan, walaupun hatinya gentar juga. Tapi karena tidak terasa apa-apa, itu sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Sampai 5 pemuda ini kemudian datang, melihat lagi gereja itu, dan mulai dibangun. Satu persatu diambil oleh Tuhan. Datangi pendeta yang mimpin. Dan waktu pendeta itu didatangi pemuda ini, pendeta itu mengatakan apa? Waktu kamu menuang itu, aku tahu. Kamu bawa itu, aku tahu, aku lihat. Dan aku tidak melarang, tidak mencegah. Kenapa? Karena ibadah. Dan dia percaya setelah ibadah, aku mau cari kamu. Tapi udah kebakar. Dan sekarang kamu datang ke saya. Terus dia mengatakan, Tuhan bermurah hati, Tuhan berkati kamu. Itu anak muda itu datang dan dialah yang membuat pemuda lain 4 itu datang pada Tuhan. Dan waktu peresmian, 5 pemuda itu ikut di dalam. Dan dalam waktu tidak lebih daripada 3 bulan, gereja itu penuh. Penuh dengan apa? Bajingan-bajingan. Datang semua nih. Saudara, kalau kita memakai prinsip kerakusan, dendam, kebencian, nggak akan gereja itu bisa menangkan mereka. Saudara, kalau mau menangkan orang, saudara taruh karakter Kristus menjadi karakter kota Yerusalem, karakter daripada bait Allah. Dan jangan pernah kita membuang orang karena kejahatannya, karena perbuatannya. Bukan. Jadi sejat-jatnya orang kepada kita, saudara, kita harus tahu betul bahwa ada kemurahan Tuhan yang ada yang diberi kesempatan. Nah, itu artinya hati Injil, hati yang mengasihi, yang selalu meminta Tuhan untuk apa? Memberikan kasihnya daripada hukumannya dulu. Kasih itu dicurahkan dulu, pengampunan dicurahkan dulu. Nah, sampai akhir itu nanti kalau Tuhan katakan, udah beres, selesai. Udah. Begitu hatinya tidak berubah, udah kita lepas. Dan kita harus menerima ini. Dan kita tidak boleh membangun dengan kekuatan civitas terrena yang dikatakan tiren, pemerintah yang maunya sendiri, mau seenak sendiri, saudara, itu nggak mungkin. Dan di dalam hidup manusia tidak mungkin. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapak yang penuh dengan kasih, hari ini kami bersyukur jika kami bisa mendengar dan prinsip-prinsip surgawi yang begitu besar, yang seharusnya tidak ada keberatan atau kemalasan, ataupun kami enggan untuk melakukannya. Dan itu menjadi karakter yang sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dan kami diajar bukan membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi jika kota Allah, Yerusalem, Tuhan menunjukkan bila Tuhan dicaci maki, dihina, dan kemudian dihukum, dikutuk, engkau tidak membalas dengan hukuman dan kutukan. Pipi kiri ditampar, engkau memberikan pipi kanan. Bukan mengatakan satu kelemahan dan kekalahan, tapi menyatakan bahwa dosa itu harus ditelan. Dosa itu harus dimatikan dengan cara memberikan hidup yang diserahkan untuk penebusan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin.